Kristen Jawi Wetan, kamulah milik Tuhan Yesus abadi. Kibarkanlah panji Kristus selama-lamanya. Tuhan pastilah besertamu, janganlah kau bimbang jalanmu. Majulah wanita Kristen Jawi Wetan, dengarkan panggilan Tuhanmu. Iringlah Tuhanmu dengan setia demi kemuliaan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu ini, tanggal 19 Juli 2020, adalah ibadah Pekan Wanita GKJW. Kita akan memulai ibadah ini dengan melakukan panggilan ibadah secara bersaut-sautan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus itulah bukti kasih-Nya. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini, kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pokok pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 4 baitnya yang ke-6. Hai mari sembah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, disilakan duduk kembali. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah yang demikian. Ia tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana.
namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan, sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang demikian yang mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup manusia. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam surat Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Mari kita sambut tema kita pada hari ini dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 391 bait yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Yesus Kristus tidak mengundangmu untuk memikiri dirimu sendiri, namun mengundangmu untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Apa artinya? Artinya kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita padanya. Dengan demikian, engkau dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dengan penuh kesungguhan. Tak pernah berkecil hati karena senantiasa diampuni. Mari bersama kita mengambil saat teduh secara pribadi dan kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita dan mohon pengampunan. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang telah memanggil kami untuk bersekutu pagi hari ini. Bersama-sama kami datang dengan penuh sukacita, karena Engkau masih berkenan atas setiap kami manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Kami sungguh bersyukur, Engkau masih berkenan atas setiap kami
yang senantiasa melukai, menyakiti hati Tuhan. Namun kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih. Oleh sebab itu kami memenuhi panggilan Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan membawa segala keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa seringkali kami melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami datang mengakuinya, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, isi hati kami yang tidak sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya pagi hari ini kami benar-benar layak untuk datang kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, disilakan untuk berdiri. Kita menerima berita anugerah. Semoga Allah menyelesaikan dalam dirimu apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dengan keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka Ia juga akan menjadikannya kembali baik hanya oleh karena kasih-Nya. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kini marilah kita sambut dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan nyanyian Kitung Baru nomor 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bersama kita akan menerima berkat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pembacaan akan dilaksanakan oleh petugas, disilahkan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, sembah puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, jika pada saat ini kami sudah mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk belajar, membaca, merenungkan sabda firman-Mu. Alkitab sudah kami siapkan, biarlah Tuhan
Engkau urapi hati, jiwa, dan pikiran kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah mereka Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan, terlebih terus berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita menyanyi, menyambut firman Tuhan ini sekaligus menyiapkan hati kita menggunakan kidung Pasaman Jawi nomor 192, bait yang pertama, isining kabar kabingahan. Isining kabar kabingahan, winang sing kendening pangeran, dan Josrono paring piwulan, margining kautama, dimentyang pitados, dan saarumantos, bangun turut Gusti tresnani sesami. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini bersama-sama kita berada di dalam momen khusus kembali. Kalau 2 minggu lalu kita bersama menghayati untuk anak-anak, yaitu Pekan Anak. Minggu ini kita bersama berada di dalam Pekan Wanita. Dengan diterangi tema, Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Dan bacaan kita pada pagi hari ini kembali kita juga akan belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, para pendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pagi hari ini kembali kita belajar perumpamaan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang penabur, pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Sama bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sederhana dan dihidupi sehari-hari oleh orang-orang Galilea pada masa itu. Jadi gandum, ilalang adalah hal yang sangat akrab, sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang pada masa Tuhan Yesus. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, gandum dan ilalang ini memang sulit dibedakan karena daunnya sama. Selain itu, ketika mereka sudah tumbuh bersama-sama, akar mereka itu akan saling berkelindan. Oleh sebab itu, ketika satu yang dicabut, itu akan juga mencabut yang lainnya. Jadi menumpuk-menumpuk begitu ya akarnya. Nah, keduanya hanya bisa dibedakan ketika kemudian mereka sudah tumbuh besar dan berbulir. Ya, kalau padi itu berarti sudah siap panen gitu ya. Maka semuanya akan dipangkas. Baik yang gandum, baik yang ilalang, kemudian setelah dipangkaslah baru dipisah mana yang gandum, mana yang ilalang. Bapak Ibu, tentang arti dari perumpamaan gandum dan ilalang ini sebenarnya sudah ada dan bisa kita baca di bagian selanjutnya. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-36 sampai yang 43. Itu adalah penjelasan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Yang kalau kita serap pada intinya, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kejahatan dan kebaikan adalah dua hal yang akan bertumbuh bersama-sama dan beriringan. Ada kebaikan, pasti juga ada kejahatan. Kebaikan yang kita terima, yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, juga akan bersamaan diiringi oleh kejahatan-kejahatan yang ditanam, yang ditabur oleh si jahat. Nah, makanya kalau minggu lalu kita belajar, kita dipanggil untuk senantiasa membuat hati kita, kehidupan kita ini gembur sebagai wahana, sarana, di mana benih itu akan ditaburkan. Agaknya pagi hari ini kita belajar untuk berhati-hati. Karena nampaknya sekalipun benih yang baik itu ditaburkan dan kita terima di tanah yang gembur, ternyata benih yang tidak baik itu juga bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Artinya, bersama-sama membaca, merenungkan, menerima benih-benih firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita menerima benih-benih dari si jahat. Contoh kecil saja ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sedang dalam kondisi yang serba mendesak dan berkekurangan, kebutuhan kita banyak. Di sisi lain, ada tawaran, ada kesempatan untuk kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, disadari atau tidak, jujur atau tidak, di dalam hati kita itu sedang terjadi tawar-menawar. Ada sisi Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, jangan diambil. Itu bukan hakmu, itu bukan milikmu. Orang lain juga membutuhkannya. Tapi di sisi lain, ada juga si jahat yang berbicara kepada kita. Ambil saja, itu kan enggak apa-apa, sekali ini saja, besok jangan diulangi lagi. Toh cuma sedikit, enggak terlalu banyak. Roh Kudusnya lagi. Sudah, kamu kerja saja, nanti penghasilannya akan lebih enak untuk dinikmati. Tidak perlu mengambil itu. Udah, nggak usah didengerin. Kamu ambil aja. Negosiasi terus terjadi. Nah, ini tergantung tadi bagaimana kita mengontrol yang mana yang kita pilih. Bagaimana kita mengontrol, membiarkan benih-benih ilalang itu terus tumbuh di dalam kehidupan kita, atau kita tetap menjaga, memupuk benih-benih gandum ini supaya semakin banyak yang gandum daripada yang ilalang. Karena kita pengen panen gandum, bukan panen
ilalang, karena gandum itu lebih menghasilkan, lebih mengenyangkan, lebih banyak hasilnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mengontrol supaya benih-benih gandum yang lebih banyak daripada benih-benih ilalang. Bagaimana kita lebih mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan suara Tuhan, daripada kita dikuasai oleh si jahat. Kalau kita terus memberikan ruang kepada si jahat, kita mengikuti, mengabulkan permintaannya si jahat, maka ya benih ilalanglah yang akan banyak tumbuh. Yang tidak berguna yang lebih banyak tumbuh. Dan ketika kelak kemudian semuanya dipanen, dipangkas, ya kita bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan penjelasan di dalam ayat 36 sampai 42. Bapak Ibu Saudara, tugas mengontrol, menjaga, ini adalah tugas bagi kita sekalian, juga termasuk bagi para wanita. Apalagi wanita ini juga punya tugas yang lebih berat. Bukan berarti laki-laki juga tidak berat. Saya maksud di dalam kehidupan sehari-harinya, wanita ini harus mengontrol dirinya. Juga harus berdiskusi, menjadi teman koordinasi yang baik dengan pasangannya. Juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena tumbuh kembang anak sejak kecil itu dipengaruhi oleh pola asuh ibunya. Jadi bagaimana ibu ini juga mulai mengajari kepada anak-anak untuk senantiasa mengutamakan gandum, mengutamakan apa yang baik di dalam kehidupannya, menumbuhkan apa yang baik. Juga bersamaan itu dia sedang bergulat dengan persoalan pergumulan kehidupannya yang tidak ujung selesai juga. Bersamaan dengan itu juga dia harus menjadi pasangan, menjadi teman hidup bagi suaminya. Nah, bisa dibayangkan betapa rumit dan peliknya tugas seorang wanita di tengah-tengah keluarganya. Meski demikian, ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi para wanita. Kita ambil beberapa contoh. Ketika Tuhan Yesus berbincang dan mengampuni seorang perempuan Samaria di dekat sumur, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras, dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Ketika Yesus mengampuni seorang perempuan yang berzinah yang hendak dilempari batu, dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dan ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, dalam Matius 9 ayat 18 sampai 22, dan tentunya masih banyak lagi, menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi para wanita, para perempuan. Kalau dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkenan dan sanggup menolong banyak perempuan dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Maka Tuhan Yesus juga pasti berkenan dan sanggup menolong perempuan-perempuan masa kini, termasuk Anda semua, para perempuan, para wanita yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus pasti sanggup menolong para wanita untuk terus menata dirinya, menolong dan mendukung pasangannya, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, sebanyak apapun ilalang yang berusaha ditaburkan oleh si jahat, Tuhan Yesus menolong dan memampukan. Hei wanita-wanita Kristen, majulah wanita Kristen cawiwetan, dengarkan panggilan Tuhanmu. Iringlah Tuhanmu dengan setia demi kemuliaan Tuhan. Majulah, majulah dan majulah. Tetaplah berjuang dan libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu.
Demikian juga bagi kita sekalian, umat kepunyaan Tuhan. Marilah tetap maju, marilah tetap berjuang bersama-sama, supaya semakin banyak benih-benih gandum yang kita terima dan tumbuh di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita perbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 yang demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita menyerahkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu
padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa dan kita berdoa secara bersaut-sautan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur, meski kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami. Hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi. Hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu, namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung berkicau di sela-sela pepohonan. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan. Apapun itu kami bersyukur senantiasa. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita melalui harapan dan kesanggupan kita yang kita akan lakukan secara bersaut-sautan. Dan nanti doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita mulai yang demikian. Kepadamu, ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati, menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi buntu, sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih-Mu. Dan Engkau, ya Kristus, melalui kekuatan Roh memenuhi ruang hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Hanyalah teman sekerjamu yang satu. Kami juga bukan siapa-siapa, kami juga bukan apa-apa. Hanyalah teman sekerjamu satu yang lain. Terimalah doa kami, ya Kristus, dan kami akan hidup.
Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami bergembira serta bersyukur tiada terhingga, tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi. Ya Allah, ya Bapa, inilah seluruh doa kami, kesanggupan kami, harapan kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, disilakan berdiri. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudaramu. Kita memuji memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang ketiga, ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan
berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kuasa-Mu ya Allah memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu ya Roh Kudus yang memampukan kami kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya.